Ini kita masih bersama Bu Menteri karena jarang-jarang kita bisa langsung dapat statement dari Bu Menteri. Bu Menteri, ini tentu kita ingin mendengar pesan dari Bu Menteri pasca ditetapkannya berkaitan mengenai upah minimum provinsi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Silakan Bu Menteri. Ya, Mbak Bi, kita upah minimum provinsi tahun 2002 ini kan melalui ketentuan PP 36 tahun 2021, di mana proses pembahasan PP pun kami bersama-sama dengan teman-teman baik pengusaha maupun pekerja. Diskusi tentang formula upah minimum provinsi yang kita bicarakan di PP 36 ini saya kira akan perjalanannya panjang. Dan kami waktu itu kan memang berkomitmen ya, ketika kita membahas Undang-Undang Cipta Kerja, kita berkomitmen juga untuk bersama-sama membahas peraturan turunannya, dalam hal ini peraturan pemerintah. Kami merasa proses pembuatan regulasinya pun sudah bersama-sama dengan baik teman-teman pengusaha maupun teman-teman pekerja. Oleh karena itu tentu kami sangat berharap kalau kita sama-sama membahas, menyepakati, ya mari kita sama-sama menyepakati rumusan yang sudah kita putuskan di PP 36 2021. Tentu yang saya sampaikan ini juga kepada keduanya, baik kepada pengusaha maupun kepada pekerja. Kepada pengusaha pun saya berharap tidak ada lagi cerita ada pekerja yang dibayar di bawah upah minimum provinsi. Karena itu jelas di undang-undang juga sanksinya jelas kalau tidak mengikuti ketentuan penetapan upah minimum provinsi, maka dia bisa mendapatkan sanksi pidana. Nah, kepada teman-teman dan saya juga meminta kepada para pengusaha untuk teman-teman yang bekerja di atas 1 tahun berlakukan struktur skala upah. Ini untuk menjamin kesejahteraan para buruh yang merasa sudah berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas di perusahaannya tersebut. Saya kira ini yang ini ada Pak Adi, saya kira ini juga yang menjadi harapan teman-teman pekerja. Saya kira teman-teman pekerja yang hari ini menyampaikan aspirasinya karena mereka tidak yakin bahwa mereka yang sudah bekerja di atas 12 bulan itu akan mendapatkan kesejahteraan melalui pengupahan yang diatur melalui struktur skala upah di perusahaannya. Jadi kepada teman-teman pekerja, ini adalah sekali lagi saya sampaikan, ini adalah ketentuan upah paling dasar, baseline upah untuk bekerja di bawah 12 bulan. Jadi mari sama-sama kita ciptakan keadilan upah ini melalui penetapan upah minimum provinsi maupun pemberlakuan struktur skala upah di masing-masing perusahaannya. Saya kira ini kan sebuah langkah yang membutuhkan dukungan. Ini Pak Adi perlu dukungan juga dari pengusaha, komitmen dari perusahaan-perusahaan untuk memperlakukan struktur skala upah. Biar teman-teman pekerja ini tenang Pak Adi, tenang bahwa oh iya memang ini memang keadilan yang ingin diciptakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja maupun melalui PP 36 2021 ini. Baik. Itu Mbak Prita. Baik, terima kasih Ibu Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan sebentar lagi akan ada yang menggantikan Ibu untuk bisa berdiskusi bersama kita di sini berkaitan mengenai upah ini. Sehat selalu Ibu. Yuk, sehat juga semuanya. Baik, ini karena dari tadi di-mention Bu Menteri, Mas Adi. Nah, komitmen dari pengusaha supaya para buruh ini juga tenang malam hari ini yang mendengarkan acara kita, Mas. Tentu. Tapi udah sesuai hitung-hitungannya ya. Berat nggak sih? Ya, saya kira yang pertama perlu saya sampaikan apa yang disampaikan tadi sama Ibu Menaker kita, itu saya kira sudah sesuai dengan ketentuan itu, yaitu regulasi kita, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 36 2021. Dan apapun yang disampaikan Bu Menaker tadi juga berdasarkan kesepakatan tripartit kita antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu sendiri. Namun demikian, kenapa UMP sekarang ini
itu kurang lebih 1,09% rata-rata yang diambil secara nasional. Namun nanti perlu kita ketahui yang untuk menetapkannya bukan rata-rata nasionalnya, tapi berdasarkan produk domestik bruto regional. Artinya berdasarkan provinsi wilayah masing-masing. Nah, namun banyak faktor yang mempengaruhi kenapa rata-rata kok hanya 1% ya ke atas sekian. Itu karena yang pertama tentu kondisi ketenagakerjaan saat ini. Ya. Terlebih-lebih juga kondisinya pandemi COVID-19 ya. Yang kedua tentu kondisi pertumbuhan ekonomi atau inflasi di suatu wilayah tadi kurang memungkinkan gitu ya, kurang dimungkinkan. Tentu yang ketiga adalah pengangguran gitu ya. Pengangguran kita semakin tahun akumulasinya semakin bertambah. Makanya dari situlah kurang lebih kita tidak memungkinkan untuk ke sana. Namun kami sebetulnya sepakat juga dengan apa yang disampaikan Bu Menaker. Tadi sudah gamblang, saya tidak akan mengulang bahwa upah minimum ini kan sebagai proteksi ya, sebagai jaminan. Terutama proteksi jangan sampai pekerja ini di luar sana digaji seenaknya sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, adapun 1% itu saya kira juga memang itu sesuai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi atau inflasi itu. Jadi pengusaha bukan kapasitasnya untuk menolak sebetulnya, tidak seperti itu. Saya sepakat dengan Bu Menaker bahwa kiranya jika ada pekerja kita yang di atas pengalaman 1 tahun, ada formulasi tersendiri yaitu struktur dan skala upah. Jadi sabar saja, itu hanya skala terendah. Betul. Jadi nantinya akan ada lanjutan dari provinsi penetapannya tergantung dari inflasi daerah masing-masing. Ya. Nah, tentu kita ingin tahu bagaimana kemudian tanggapan buruh sendiri. Nah, nanti kita akan berbincang juga dengan Mas Dedi Hardianto yang merupakan sekjen dari KSBSI. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.